Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turin Hasugian. Kita akan kembali belajar mengenai barisan dan deret yang kita pelajari nanti di kelas 11 Matematika Wajib. Barisan dan deret kita bagi menjadi dua. Yang kita bahas ini adalah aritmatika dan geometri. Kemudian aritmatikanya sendiri kita bagi-bagi lagi menjadi barisan aritmatika, suku tengah, sisipan, dan deret aritmatika. Geometri juga nanti akan seperti itu, tetapi akan kita tambahi dia dengan deret geometri tak hingga. Dan khusus untuk di video ini kita akan membahas barisan aritmatika, suku tengah, dan sisipan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video pembelajaran yang terbaru buat kita. Sekarang kita masuk ke barisan aritmatika, tapi sebelumnya kita mau membahas dulu mengenai barisan bilangan. Barisan bilangan ini adalah suatu barisan yang disusun berbaris yang mengikuti pola tertentu, di mana nanti soal-soal mengenai barisan bilangan ini sering sekali nanti keluar di soal-soal TPA, tes potensi akademik, dan TPS juga ya, ketika kalian mengikuti UTBK. Dan deret aritmatika maupun geometri ini sebenarnya adalah materi ulangan karena sudah dipelajari di SMP kalau tidak salah ya, kelas 9 ya. Sebelum kita lihat mengenai barisan aritmatika, coba kita buat dulu contoh-contoh dari suatu barisan bilangan. Misalkan kalau saya buat 1, 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Berapakah bilangan selanjutnya? Nah, karena di sini dia 1, 3, ini selisihnya adalah 2, kemudian yang ini selisihnya juga 2, yang ini selisihnya 2, berarti di sini pastinya selisihnya juga 2. Jadi jawabannya adalah 7 tambah 2, yaitu 9. Kemudian kita ambil contoh yang lain, 2, 5, 8, 11, 14 misalnya ya. Jadi dari sini bisa juga kita lihat ini 258. Lihat aturannya, polanya apa. Ini kan tambah 3, yang ini tambah 3, ini tambah 3, yang ini juga tambah 3, berarti pasti di sini nanti tambah 3. Jadi jawabannya 14 tambah 3 yaitu 17. Kemudian untuk yang selanjutnya misalkan saya buat contohnya 1, 4, 9, 16, kemudian di sini 25, kemudian bilangan berikutnya berapa? Nah, kalau yang seperti ini saya rasa kita pasti bisa ya. Kalau kita lihat selisihnya, ini 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian di sini 9. Nah, bisa juga, tapi ini juga kan bisa kita buat 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, kemudian 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti di sini nanti 6 kuadrat, atau hasilnya pasti adalah 36. Ini adalah bilangan-bilangan kuadrat. Oke, bisa ya. Kemudian bisa juga nanti saya buat 2, 1, setengah, 1/4, kemudian bilangan selanjutnya berapa? Nah, kalau dia yang seperti ini, selisihnya kalau seandainya kita buat selisih, ini kan 1, ini setengah, ini 1/4, berarti bukan ke selisih. Coba kali atau bagi. Ini kan sama dengan kali setengah. 2 dikali setengah 1. 1 dikali setengah, setengah. Kemudian setengah dikali setengah, 1/4. Berarti di sini nanti adalah dikali setengah juga, hasilnya nanti 1/8. Oke. Kemudian kalau saya buat lagi contoh yang lain, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, kalau dia seperti ini, kalau selisih kita lihat 1, ini 0 ya selisihnya, ini 1, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, berarti bukan itu karena tidak polanya tidak selisih lah. Kemudian kalau kita buat kali-kali, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, oh enggak, berarti polanya sudah berbeda. Maka ini bagaimana caranya? Coba lihat lagi.
1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Berarti di sini 8 tambah 13, 21. 21. Dan ini sering nanti kita sebut dia dengan barisan Fibonacci, yaitu bilangan selanjutnya atau suku selanjutnya adalah jumlah dari dua suku yang sebelumnya. Itulah barisan Fibonacci. Baik, untuk kali ini yang mau kita bahas itu adalah mengenai aritmatika dan geometri. Yang mana dia aritmatika, yang mana geometri? Yang dua inilah dia yang kita sebut nanti dia dengan aritmatika. Kemudian yang inilah yang kita sebut nanti dengan geometri. Nah, ciri khasnya yang bagaimana? Itu yang akan kita pelajari. Kalau tadi kita berbicara tentang barisan bilangan, sekarang kita langsung masuk saja ke barisan aritmatika. Yang menjadi polanya bagaimana atau ciri khasnya apa? Nah, kalau dia barisan aritmatika, dia mempunyai beda ataupun selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa selisihnya selalu tetap yang dua suku berurutan. Berarti andaikan bedanya itu nanti kita buat saja dia dengan B, maka ini sama saja dia dengan suku kedua dikurang suku pertama. Nah, andaikan ada kita buat suatu suku ya, suku kedua kita lambangkan dia dengan U2, suku pertama kita lambangkan dia dengan U1. Atau bisa juga kita buat dia nanti selisih dari suku ketiga dan suku kedua. Atau sedemikian nanti selanjutnya. Apabila suku ke N dikurangi UN kurang 1. Itu nanti untuk rumus dari beda sesuai dengan ciri khasnya ini tadi atau definisinya. Apabila kita buat tadi barisannya ini 258, ini kita ambil dulu ya. 2. Andaikan suku pertamanya tadi adalah 2. Oke. Kita misalkan saja ini sebagai A. Kemudian suku keduanya itu adalah 5, di mana itu sama saja dia dengan 2 tambah 3. Berarti andaikan kita misalkan ini sebagai A ditambahkan dengan B, di mana B itu tadi adalah selisihnya yang ini nih. Berarti ini bedanya. Oke. Kemudian U3 tadi adalah 8, di mana 8 itu sama saja dia dengan 2 tambah 3 tambah 3, berarti 2 kali 3 ya. Atau dengan kata lain ini sama saja dengan A ditambahkan dengan 2B. Kemudian U4 sama dia dengan berapa di sini? 11. Atau bisa kita tuliskan dia menjadi 2 tambah, untuk mencapai 11 kan ada 3 kali ditambahkan 3-nya. Berarti 3 dikali 3. Atau dengan kata lain A ditambah 3B. Demikian nanti selanjutnya sampai dia dengan UN atau suku ke N itu sama saja dia dengan, lihat ya. Kalau dia suku kedua berarti bedanya itu dikali 1. Kalau suku pertama hanya A berarti bedanya 0 ya. Yang suku ketiga bedanya dikali 2. Suku keempat bedanya dikali 3. Jadi kalau seandainya saya tanya, kalau suku kelima berarti ini nanti pasti 4B. Demikian nanti di sini, maka rumus dari UN adalah A ditambah, ini kan kurang 1 dari ini. Berarti N kurang 1 dikalikan dengan beda. Dimana nanti bisa kita buat di sini, UN adalah suku ke N. Kemudian A adalah suku pertama. Biar tahu nanti ya. Kemudian B itu pastinya adalah beda. Jadi kalau seandainya saya tanya suku ke 100 berapa bang? Berarti A tambah 100 kurang 1 kali B. Atau A tambah 99B. Kalau ditanya suku ke 20, A tambah 20 kurang 1. Atau A tambah 19B. Suku ke 30, A tambah 29B. Demikian nanti ya. Dan untuk mencari suatu suku ke N, di mana kita lambangkan tadi dia dengan UN, itu harus ada nilai A, harus ada nilai B-nya. Ya, itu yang harus kita ingat. Ada nilai A atau suku pertama, kemudian nilai bedanya atau selisih dua suku yang berurutannya, kemudian N-nya.
Kita ambil satu contoh. Suku ke-20 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14 adalah. Kita buat dulu yang diketahuinya bagaimana. A-nya berapa? A adalah suku yang pertama kali muncul, berarti dia 2. Kemudian bedanya B adalah selisih 2 suku yang berurutan. Yang berurutan yang mana? Andaikan ini adalah U1-nya, ini pastinya U2, ini U3. Berarti 2 suku yang berurutannya U2 dikurangi U1. Atau bisa kita buat ini adalah 5 dikurangi 2 atau sama dengan 3. Yang ditanya adalah suku ke-20. Berarti bisa kita lambangkan dia dengan U20. Kalau ditanya suku ke-99 berarti U99. Kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal masukkan ke penyelesaian. U20 tadi rumusnya adalah sesuai dengan ini. Berarti A ditambah 20 kurang 1, N kurang 1, 19. B, A-nya tadi adalah 2, 19 bedanya adalah 3, sama dia dengan 2 tambah 19 dikali 3 itu adalah 57 atau hasilnya adalah 59. Seperti itu dia. Kemudian kita lihat contoh-contoh yang lain. Suku pertama dan beda barisan aritmatika berturut-turut adalah 6 dan 3. Maka suku ke-12. Nah, di sini berarti inilah A-nya, kemudian ini bedanya. Dari mana kita ketahui? Karena dari soal suku pertama dan beda berturut-turut. Karena A dan B-nya sudah ada, yang ditanya adalah suku ke-12. Berarti U12. Tadi rumusnya adalah A tambah N kurang 1 dikalikan dengan beda, atau A tambah 12 kurang 1, 11. B, A-nya 6 ditambah 11 dikali bedanya 3. Berarti 6 ditambah 11 dikali 3, 33, atau hasilnya adalah 39. Suku ke-5 dan ke-10 barisan aritmatika berturut-turut 25 dan 35. Berarti ini adalah suku ke-5 dan yang ini suku ke-10. Yang ditanya adalah suku ke-15. Berarti dari sini boleh kita buat bahwa U5 tadi rumusnya adalah A tambah N kurang 1, A tambah 4B, di mana hasilnya adalah 25. Kemudian U10 itu berarti kalau kita kaitkan dengan rumus adalah A ditambah 5, A tambah 9B, sama dia dengan 35. Nah, kalau sudah diketahui yang seperti ini, berarti coba kita cari nilai A dan B dengan cara eliminasi. Kita kurangkan saja, jadi ini habis ya. 9B dikurangi 4B, kita kurangi ke atas, maka 5B. 35 dikurang 25 adalah 10, maka bedanya 2. Kalau bedanya 2, kita cari A-nya, kita substitusikan ke persamaan pertama. A ditambah 4 dikali 2 sama dengan 25. Berarti A tambah 8 sama dengan 25. Atau A sama dia dengan 25 dikurangi 8 adalah 17. Maka dari sini yang ditanya tadi adalah U15. Berarti A ditambah 15 kurang 1, 14B. A-nya tadi adalah 17 ditambah 14 dikali bedanya 2. Berarti nanti dari sini 17 ditambah yang ini adalah 28, hasilnya 45. Atau biar sobat matematika semua bisa nanti lebih gampang juga menyelesaikannya, bisa dengan cara yang seperti ini. Lihat ya, U5, U10, U15. Kalau kita lihat di sini, ini kan 3 suku yang berurutan juga ya, 5, 10, 15, berarti nanti 20 di sini. Ini 25, ini 35. Berarti nanti di sini ini selisihnya kan tambah 10 ya. Kemudian berarti di sini pasti tambah 10, yaitu 45. Nah, ini sama ya. Jadi mau cara yang seperti ini dengan menggunakan rumus atau cara kreatif yang seperti ini juga terserah. Yang penting kita bisa melihat
apa sebenarnya yang diminta di soal. Itu kreativitas kita lah di sini. Oke. Nah, sekarang di sini diketahui barisan aritmatika 5, 8, 11 dan seterusnya. Suku tengahnya adalah rumus dari beda adalah U2 dikurangi U1, atau bisa juga U3 dikurangi U2, atau nanti seterusnya sampai dia dengan UN dikurang UN kurang 1. Kan itu tadi ya rumus dari beda. Coba kita ambil khusus yang ini. U2 tambah U2 itu kan sama dia dengan 2U2. U1-nya kita oper ke kanan jadi U1 tambah U3. Ini nanti berlaku untuk menyelesaikan kalau ada 3 suku yang diketahui di soal. Kemudian kalau saya selalu mengarahkan ini nanti ke suku tengah, apabila ada 3 atau 5, kemudian ada 7, apabila dia ganjil, banyaknya bilangannya ganjil, maka berlaku nanti 2 kali suku tengah itu sama saja dia dengan U1 ditambahkan dengan UN, atau suku tengah sama dia dengan U1 tambah UN per 2. Itu nanti rumus untuk suku tengah. Jadi dari soal kita kembali lagi, A itu adalah 5, kemudian suku pertama ini ya, bedanya itu adalah selisih 2 suku berurutan, U2 kurang U1, berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian diketahui di sini sampai 131, maka 131 itu adalah UN-nya. Tadi kita cari dulu N-nya ya. Tadi rumusnya UN adalah A tambah N kurang 1 dikalikan dengan beda, itu yang sama dengan 131. Nilai A-nya adalah 5 tambah N kurang 1 dikali bedanya adalah 3 sama dengan 131. N kurang 1 dikali 3 sama dia dengan 131 dikurangi dengan 5 adalah 126. Sama-sama kita bagi 3 ya biar lebih gampang nanti. Maka N kurang 1 sama dengan 126 dibagi 3 yaitu 42. Berarti N-nya adalah 43. Ingat tadi suku tengah akan ada ketika banyak bilangannya itu adalah ganjil. Dari sini bisa kita lihat karena banyak bilangannya adalah 43, maka suku tengahnya nanti akan ada di suku yang keberapa, kan begitu. Untuk mencari suku tengahnya atau berarti untuk mencari T-nya itu nanti sama saja dia dengan N tambah 1 per 2. Atau dari sini 43 tambah 1 per 2 atau 22. Bisa ya kita bayangkan kalau ada 5 bilangan, maka suku tengahnya itu nanti sama saja dengan 5 tambah 1 per 2, berarti suku yang ketiga. Demikian juga nanti kalau 7 berarti tengahnya nanti pasti adalah yang keempat, yaitu 8 tambah 1 per 2. Seperti itulah ini. Sehingga bisa kita jawab suku tengah, atau dengan kata lain di sini adalah suku ke-22. Rumusnya adalah A tambah N kurang 1, berarti 22 kurang 1 yaitu 21 dikalikan dengan bedanya, sama dia dengan A-nya adalah 5, 21 bedanya dikalikan dengan 3. 5 tambah 21 dikali 3 itu adalah 63. 5 tambah 63 hasilnya adalah 68. Diketahui suku kedua suatu barisan aritmatika adalah 8. Berarti kita langsung buat saja U2 sama dengan 8. Dan suku keempatnya adalah 14. Kemudian suku terakhirnya berarti UN lah yaitu ya 23. Kita lihat dulu dari sini, U2-nya 8. Rumus U2 tadi adalah A ditambah N kurang 1. 2 kurang 1 berarti jadi B sama dengan 8. Kemudian U4 yaitu A tambah 3B pastinya sama dia dengan 14. Kita eliminasi dulu lah yuk. Berarti kita kurangkan ini habis 3B dikurangi B adalah 2B, kemudian 14 dikurangi 8 hasilnya adalah 6, berarti B-nya adalah 6 dibagi 2, 3. Untuk B-nya adalah 3, maka bisa kita cari A dari yang pertama ini, berarti adalah 8 dikurangi dengan B-nya.
Berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Yang ditanya sebenarnya adalah suku barisannya, banyaknya suku. Berarti itu adalah N yang ditanya. Maka untuk mencari N, kita masuklah ke UN-nya yang diketahui tadi. Sehingga dari sini bisa kita buat UN tadi rumusnya adalah A tambah N kurang 1 dikalikan dengan beda yang hasilnya sama dengan 23. Kita substitusikan nilai A dan B-nya. Berarti 5 ditambah N kurang 1 dikali bedanya tadi adalah 3 sama dengan 23. N dikurang 1 dikali 3 sama dia dengan 23 dikurangi 5 adalah 18. Sama-sama kita bagi 3, di sini jadi 6. Berarti N kurang 1 sama dengan 6. N-nya adalah 7. Maka dari sini jawabannya atau banyaknya suku barisannya itu adalah 7. Kita lihat contoh yang lain, 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan itu adalah 75, sedangkan selisih kuadrat bilangan ketiga dan kuadrat bilangan pertama adalah 700. Hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah, kita buat dulu diketahuinya apa. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika, berarti ada U1, U2, dan U3. Dia membentuk barisan aritmatika di mana jumlahnya U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 75. Selisih kuadrat berarti dikuadratkan dulu baru dikurangkan, yaitu U3 kuadrat dikurangi U1 kuadrat sama dia dengan 700. Yang menjadi pertanyaannya adalah hasil kali ketiga bilangan tersebut. Kalau ada 3 bilangan seperti ini misalkan soalnya, misalkan saja suku keduanya itu A, setelah A pasti ada A tambah B, sebelum A juga pasti A dikurangi B. Kenapa jadi seperti ini? Karena bedanya selalu tetap, ya. Berarti ini A dikurang A kurang B kan tetap jadi B. Jadi inilah kita buat suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Sehingga nanti dari sini yang diketahui tadi adalah U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 75. Bisa kita peroleh A-nya, U1 tadi adalah A kurang B, U2-nya adalah A, ini adalah A tambah B sama dia dengan 75. Ini habis, A tambah A tambah A, 3A sama dengan 75, berarti A sama dengan 75 dibagi 3 atau 25. Tapi Bang, kenapa di sini U1-nya adalah A kurang B? Kalau yang tadi dia A, ya tidak masalah sebenarnya ya. Itu hanya lambang-lambang saja, tetapi bisa saja kita buat di sini A, ini A tambah B, ini A tambah 2B, cuma nanti jadi panjang prosesnya. Kita harus cari bagaimana supaya caranya biar lebih gampang ya. Makanya kita buat yang seperti ini. Oke, bisa paham ya? Nilai A-nya sudah dapat, maka barisan bilangannya pastinya dia menjadi, kita kembalikan lagi kemari, barisan bilangannya menjadi A kurang B atau 25 kurang B, kemudian 25 A tambah B, 25 tambah B. Nah, sudah lebih gampang ya kelihatannya. Sekarang kita kerjakan lagi selisih kuadratnya, yaitu U3 kuadrat dikurangi U1 kuadrat. Hasilnya tadi adalah 700. U3 adalah 25 ditambah B dikuadratkan, sedangkan U1-nya adalah 25 dikurangi B dikuadratkan, 700. 25 dikuadratkan itu adalah, kita buat saja 25 kuadrat ditambah 25 dikali 2, berarti 50B ditambah B kuadrat dikurang yang ini 25 kuadrat dikurang 2 kali 25 dikali B, 50B tambah B kuadrat. Ini tadi hasilnya adalah 700. Maka dari sini bisa kita lihat 25 kuadrat dengan 25 kuadrat habis, B kuadrat dengan B kuadrat habis, maka 50B dikurang-kurang jadi tambah 50B, yaitu 100B sama dengan 700. Maka bedanya adalah 700 dibagi 100, yaitu 7. Jadi sudah ketemu ya, karena A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, maka barisan itu adalah 25 kurang 7
kemudian 25 dan 25 tambah 7. 25 kurang 7 tadi adalah 18, 25 dan yang ini adalah 32. Sehingga ketika ditanya U1 kali U2 dikali U3, kita kali aja semua. 18, 25, 32. Ini 8 dikali 4 ya. 4-nya kita kali kemarin jadi 100. 8 dikali 18 adalah 144 dikali 100 tadi. Hasilnya adalah 14.400. Untuk soal yang lain, diberikan suatu barisan aritmatika 2x tambah 1, 3x tambah 2, dan 3x tambah 7. Tentukan nilai x. Nah, tadi kan sudah ada rumus saya buat, yaitu 2U2 sama dengan U1 tambah U3. Nanti bisa kalian cek di rumus yang sebelumnya ya. Ini hanya berlaku nanti ketika diketahui seperti ini. 3 suku yang berikutnya biar lebih gampang. Ini adalah suku pertama, ini suku kedua, dan ini adalah suku ketiga. Tinggal kita masukkan nih. 2 suku keduanya 3x tambah 2. Kemudian U1-nya yaitu 2x tambah 1. Dan suku ketiganya 3x ditambahkan dengan 7. Kita kalikan ke dalam. 2 kali 3x 6x. 2 kali 2 4. 2x ditambah 3x 5x. 1 tambah 7 8. 6x tambah 5x adalah x. 8 dikurangi 4 adalah 4. Maka jawabannya 4. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke sisipan. Apabila misalkan di barisannya ada suku pertama, kemudian suku kedua sampai dengan suku ketiga dan seterusnya. Di antara suku pertama dan suku kedua ini, kemudian di antara ini juga disisipkan sebanyak k bilangan. Berarti kalau disisipkan di sini 4 bilangan, di sini juga 4 bilangan dan seterusnya. Maka pastinya ada nanti perubahan. Misalkan kita buat contoh 2, 8, 14 dan seterusnya. Disisipkan 2 bilangan misalkan. Di sini juga disisipkan 2 bilangan. Nah, pastinya nanti akan ada perubahan di sini 2, di sini kan jadi 8. Ada 2 bilangan lagi di sini. Kemudian ini pun 14, ada 2 bilangan lagi. Begitu ya kira-kira. Sehingga kalau kita lihat di sini, suku pertamanya kan tetap. Ini sebelum disisipkan, yang ini dia setelah disisipkan. Kemudian bisa kita lihat lagi bedanya di sini, bedanya adalah 6 ya. Bedanya 6, A-nya 2. Maka bedanya di sini pasti akan ada perubahan. Kalau seandainya kita lihat ada supaya dia tetap barisan aritmatika karena di sini 8, ini pastinya atau diantaranya ini ketika disisipkan 2 bilangan pastinya adalah 4, 6 di sini 10, 12 sehingga bedanya menjadi berapa? 2. Maka beda yang baru, andaikan beda setelah disisipkan, ini beda lama. Dari sini kan hubungannya apa bisa kita lihat ya. Maka beda yang baru itu nanti sama saja dia dengan beda yang lama atau 6 dibagikan dengan banyak bilangan yang dimasukkan. Andaikan ini kita misalkan sebagai K, berarti 2 tambah 1. Oke, atau 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi sama ya. Jadi untuk rumus dari sisipan ini harus kita cari bedanya. Beda setelah disisipkan, B bintang saja saya buat, itu nanti sama dia dengan sesuai dengan ini tadi. Beda, inilah beda sebelum disisipkan, yang ini adalah bilangannya atau K-nya. Maka rumusnya beda sebelum disisipkan per K ditambah 1. Inilah dia untuk rumus bedanya. Kalau A-nya dia tetap ya. Sehingga nanti dari soal yang ditanya di sini, di antara 2 suku berurutan dari barisan aritmatika 2, 17, 32. Nah, di sini saja saya buat ya. Berarti 2, 17, kemudian 32, kemudian
47. Katanya disisipkan di sini sebanyak 4 buah bilangan. Berarti untuk yang ini saja bisa kita lihat bahwa nilai A-nya sama dengan 2, kemudian 4 itu adalah K. Kemudian bedanya sebelum disisipkan adalah 17 dikurangi 2 atau sama dengan 15. Maka bisa kita cari beda setelah disisipkan itu nanti sama dia dengan rumusnya tadi adalah beda sebelum disisipkan per K ditambahkan dengan 1. Beda sebelum disisipkan tadi adalah 15, K-nya 4 ditambah 1. Berarti di sini hasilnya adalah 15 per 5 atau sama dengan 3. Tentukan suku ke-50. Maka U50 tadi rumusnya adalah A ditambah 49B. Tetapi B yang kita gunakan di sini adalah B setelah disisipkan. Maka A-nya tadi adalah 2, 49 dikalikan dengan 3 atau sama dia dengan 2 tambah 9 dikali 3 adalah 27 ditambah 120 berarti 147 atau sama saja dengan 149. Baik sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa, selamat pagi.